Bapa, kami tahu dan percaya Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu Tuhan, kami ada hari ini untuk kami boleh semakin mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Berbicara bagi kami, sampaikan isi hatimu bagi kami, urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur, kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama. Amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Iya, saya mengucapkan terima kasih buat Ibu Gembala dan seluruh jemaat yang mempercayakan pelayanan ini kepada saya. Ya, saya dulu pernah ada di sini kayaknya 10 tahun yang lalu ya. Waktu itu almarhum Bapak Gembala masih ada dan luar biasa ya Saudara, saya tadi sempat ngobrol dengan Ibu, ya Ibu cerita ya. Bapak tuh pergi sehat tanpa ada tanda-tanda, bahkan ketika meninggal aja lagi persiapan khotbah loh, karena iPad-nya tuh masih menyala. Lagi persiapan bahan khotbah, betapa indahnya ya ketika kita tuh dipanggil Tuhan dalam keadaan yang siap. Ya dan memang ya indah, tapi memang yang ditinggalkan ya tidak indah ya Bu ya. Karena syok, kaget, tapi ya inilah kehidupan, kita tidak bisa memilih ya apa yang akan kita alami, tapi yang pasti di dalam Tuhan, Tuhan berjanji bahwa itu yang terbaik. Amin. Ya, jadi ya ada satu hal yang pasti di dunia ini yaitu kematian. Jadi kita siap atau tidak, kalau kematian itu datang ya harus siap. Ya, jadi daripada tidak siap lebih baik siap-siap. Bilang kanan kirimu siap-siap. Ya, Bapak Ibu, dalam hidup ini ya enak ya Bapak Gembala sudah senang di sana ya, tapi kita yang masih ditinggal ini yang masih harus berjuang. Hidup ke depan akan semakin banyak perjuangan. Tadi pagi saya sampaikan tentang bagaimana kita memperoleh waktu kelegaan. Tuhan berkata, firman Tuhan bilang, ya ketika Petrus dipenuhi oleh Roh Kudus, dia mulai berkhotbah, dia sampaikan kepada orang banyak yang mengikuti dia berkata bahwa ya kalau engkau sadar dan bertobat, maka dosamu akan dihapuskan. Dan Tuhan akan memberikan waktu kelegaan kepadamu. Ya, jadi kuncinya adalah sadar dan bertobat. Maka kita akan diberikan waktu kelegaan. Saya percaya semua kita pasti membutuhkan kelegaan di hidup ini. Amin apa amin? Kelegaan dari apa Bapak Ibu? Yang dikejar utang ada? Tidak usah angkat tangan ya. Tapi kita pasti akan lega kalau utangnya selesai, dilunasi ya. Apalagi waktu kelegaan itu mungkin ada yang bergumul, suami saya tuh loh Bu nggak bertobat-bertobat, tukang selingkuh ya. Ketika suaminya dijamah Tuhan maka lega, jangan bilang kalau suami saya mati saya lega Ibu. Sudah capek saya berdoa buat dia ya. Jangan ibu-ibu tetap sabar, amin. Jangan juga dibikin kopi kasih sianida ya. Mempercepat waktunya Tuhan ya. Jangan juga, tapi berdoalah. Semua orang membutuhkan kelegaan di hidup ini. Dalam persoalan apapun, ya ada yang belum dapat jodoh. Ya bergumul, itu sesek loh, nyesek loh ya. Yang belum dapat jodoh bergumul karena ya di bawah 30 tahun jodoh di tangan Tuhan. Tapi di atas 30 Tuhan lepas tangan. Harus dengan doa dan puasa ya. Dan kalau sudah dapat tuh lega, orang tua juga lega. Ya, saya bilang sama anak-anak saya, aduh pergumulan mami yang paling besar itu adalah berdoa buat jodoh kalian. Karena jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih, masalah anak, masalah kita, masalah mantu juga masalah kita. Kalau dapat mantu yang benar, puji Tuhan, alhamdulillah 12 kali kan. Tapi kalau dapat mantu yang tidak benar, ya enggak Bapak Ibu? Ya kita yang tadinya hidupnya ayam-ayam malah dapat mantu yang tidak benar, wah kita jadi masalah. Jadi semua orang membutuhkan kelegaan. Lolos dari satu kelegaan, ya nyesek lagi dalam satu pergumulan. Itulah hidup. Tapi kalau kita hidup sadar, bertobat, ya dosa diampuni, maka kita akan terus mengalami kelegaan di dalam Tuhan. Katakan, amin. Nah bagaimana kita ini menjadi orang yang kuat di dalam iman kita? Mari kita lihat bersama 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 10 yang
ayat 17, 18 dikatakan di sana, baca 1, 2, 3. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Ayat 18, sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Ayat ini berkata kalau kita bermegah, jangan bermegah atas dasar yang lain. Tapi kita bermegah di dalam Tuhan. Kalau engkau hari ini diberkati, engkau diberikan harta yang banyak, bermegahlah di dalam Tuhan. Dengan arti katakan apa? Semua yang aku miliki hari ini itu semua berasal dari Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita. Jangan pernah meninggikan diri, jangan pernah sombong. Sebab semua yang kita punya hanyalah anugerah. Bahkan napas hidup yang kita hirup hari ini hanya anugerah. Bersyukur semua karena kemurahan Tuhan. Nah ayat 18 berkata di sana, kita baca ulang, saya akan membahas poin ini. Ayat 18 dikatakan, sebab bukan orang yang memuji diri. Coba ditayangkan ayat 18, minta tolong multimedia tadi. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi tidak ada gunanya kita meninggikan diri, memuji diri sendiri karena bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau menjadi orang yang tahan uji? Kita ini mau atau tidak, kita suka atau tidak, yang namanya ujian itu pasti datang. Dan memang harus dilewati. Tidak ada hidup yang tanpa ujian. Kenapa anak-anak itu dari kecil sudah masuk sekolah? Ya TK, SD, nanti setiap kali dia mau naik ya tingkat harus melalui yang namanya ujian. Ya seperti itulah kehidupan dan setiap ujian itu melewati proses pembelajaran. Ya kita nggak mungkin iman naik level kalau tidak melalui ujian. Kita tidak bisa berdoa supaya ujian itu nggak datang. Kita nggak bisa berdoa supaya masalah itu tidak datang. Tetapi kita berdoa supaya kita bisa bertahan dan bisa menang melewati setiap ujian kehidupan. Ya, nggak lucu kalau anak SD berkata, dalam nama Yesus hari ini tidak jadi ujian. Ya kan lucu ya Bapak Ibu, apalagi dia tengking dalam nama Yesus. Tidak usah ujian, yang nggak ujian nggak lulus. Mau SD terus. Saya kadang lucu ketemu orang Kristen itu ya. Ya Bu doakan ya Bu supaya hidup saya ini tidak banyak masalah. Tapi kita memang harus membedakan. Masalah itu datang karena dua. Yang pertama memang ujian dari Tuhan. Yang kedua memang kita suka cari-cari masalah. Jangan cari-cari masalah di hidup ini. Karena tanpa kita cari pun masalah akan datang. Ya, tidak usah cari-cari masalah. Berjalanlah di dalam kekudusan, berjalanlah dalam kebenaran. Kita hidup dalam kebenaran saja pasti banyak masalah. Karena Alkitab berkata, ya, ujian orang benar itu banyak, penderitaan orang benar itu banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia. Jadi bukan berarti ketika kita hidup jadi orang benar nggak ada masalah. Tadi saya katakan, ya tidak ada orang hidup itu tanpa ujian. Kalau ada yang datang sama saya, Bu, saya nggak mau menghadapi masalah di hidup ini, doakan Bu. Ya udah saya doakan mati, mau enggak? Ya, karena hanya di dunia orang mati tidak ada masalah, amin. Itu pun kalau enggak ada utang, kalau mati ninggalin utang juga bikin masalah. Ya sudah mati ninggalin utang lagi. Makanya Bapak Ibu ya tolong usahakan diri kita ini sebelum mati selesaikan semuanya. Ya jangan sampai mati ninggalin utang, apalagi ninggalin anak dari perselingkuhan gelap. Banyak yang begitu ya. Jadi mati, istri-istri itu bilang sama saya itu tunggu aja Bu, kalau suami saya meninggal takut di rumah duka itu ada yang datang bawa anak. Tapi bapak-bapak di sini semua tidak. Tolong aminnya itu yang ikhlas. Ya semuanya bapak-bapak di sini bertobat, amin. Ya insya Allah. Saya doakan ya.
Jadi Bapak Ibu kita ini hidup lurus, hidup benar aja pasti ada masalah. Enggak usah ditengking, jangan apa-apa tuh ditengking. Orang Kristen tuh apa-apa ditengking. Ya dulu aja waktu ada COVID datang, Bu tengking dong ini virus ini. Saya bilang enggak bisa ditengking. Yang harus kamu lakukan adalah kuatkan imanmu, ya berjalanlah bersama dengan Tuhan. Enggak usah takut, kalau sudah waktunya mati ya siap, siap. Ya saya bilang sama suami saya waktu itu saya juga ketakutan kan. Apalagi kalau ya waktu awal-awal masa pertama itu tetangga masjid sebelah sudah ada pengumuman innalillahi waktu masa-masa lockdown kan. Wa inna ilahi rojiun. Aduh Tuhan Yesus. Ya Bapak ini beralamat di RT ini, aduh RT-nya kita, nomornya, aduh tetangganya kita, waduh virusnya makin dekat dengan rumah kita. Wah makin ketakutan lah kita kan. Saya dulu juga ketakutan. Tapi ketika Tuhan berbicara, akhirnya Tuhan tuh ngomong sama saya. Ya lucu ya orang-orang itu. Virus ini enggak kelihatan. Tuhan juga enggak kelihatan. Tapi kok orang lebih takut sama virus daripada sama Tuhan. Ya lalu saya sadar situ Tuhan tuh ngomong. Di masa pandemi ini sudah ada daftar yang akan dipanggil Tuhan. Jadi kalau kamu masuk daftar, ya siap-siap saja. Kalau tidak masuk daftar, biar kau kena corona 10 kali tidak mati. Lalu iman saya bangkit, saya bilang sama suami saya, oh iya ngapain kita takut? Kita ini sering baca Alkitab, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa tiba-tiba takut mati semua? Ya udah saya bilang, ini sudah ada daftarnya. Jadi kalau kita memang ada salah satu dari kita yang masuk daftar, ya kita siap-siap aja. Tapi kalau enggak ya kita walaupun kena berkali-kali enggak mati. Terbukti saya ini lulusan COVID bintang 4. Ya semua varian sudah saya rasa Bapak Ibu. Ya dan buktinya saya enggak mati toh. Berarti memang tidak masuk. Amin. Ya tertawa loh ya. Makanya dari awal COVID pemberitaan saya tetap jangan takut kalau belum waktunya mati tidak mati. Kalau sudah waktunya mati maka matilah kau. Kan begitu toh. Ya jadi siap-siap saja. Sebesar apapun rencana kita ke depan ya saya ya tadi mendapat banyak berkat ngobrol sama Ibu Gembala ya cerita iya loh nggak ada tanda-tanda Bapak, nggak sakit, nggak apa. Ya memang enak sih dipanggil Tuhan begitu itu nggak sakit, nggak apa ya. Cuma syok aja memang yang ditinggal. Ya dan ujian iman terbesar itu adalah menghadapi kematian. Kalau kita ini masih dikejar utang, debt collector kan belum mati toh. Walaupun rasanya mau mati ya kalau dikejar debt collector itu ya. Rasanya mau mati, tapi kan belum mati. Tapi kalau sudah bicara tentang kematian itu memang aduh di depan mata itu kematian. Ya kemarin tuh saya bawa grup rombongan ke Israel. Ya tadinya kita buka untuk khusus lebaran karena pasti harganya tinggi. Jadi saya bilang sama suami ya sudahlah biar satu bus aja berangkat untuk yang memang minta karena beberapa minta Bu buka dong pas lebaran saya bisa pergi satu keluarga kalau lebaran. Ya udah saya bilang ya udah buka aja seberapa yang daftar. Kita buka grup Israel ternyata tetap aja membludak yang daftar jemaat Misbah Doa. Saya hanya iklan di YouTube saja. Ya sehingga yang daftar itu hampir 120-an, 116 orang. Karena tiket sudah tidak cukup, ya akhirnya di stop pendaftaran. Itu aja 5 harus berangkat sehari sebelumnya karena memang bisnis kelasnya nggak ada. Tapi ya mereka mau karena saya temenin di satu pesawat untuk berangkat sehari sebelumnya. Kita nanti janjian ketemu di Aman di Jordania. Tanggal 18, tanggal 17 saya berangkat dengan 5 orang ini, menemani mereka dan tanggal 18 suami saya dengan grup besar. Ketika mau berangkat ya, saya juga dari Muscat mau terbang ke Aman. Kita akan bertemu di Aman. Suami saya sudah tanya saya, aman semuanya?
Kalau saya memang di aman, jadi aman. Tapi mereka di Jakarta. Kata suami saya aman, kita juga aman, sudah masuk pesawat. Oh oke, sampai ketemu ya saya juga sudah di pesawat. Begitu saya landing di Muscat ya 3 jam perjalanan, kan saya pasti pikiran dia kan sudah di pesawat berarti 8 jam, berarti mereka nggak mungkin buka WA lagi. Ya sudah saya tinggal tunggu 5 jam lagi dia datang. Tahu-tahu saya buka, kita enggak jadi berangkat. Loh, ya sudah naik pesawat kok nggak jadi berangkat, kenapa? Jadi ketika sudah mau take off, pesawat itu sudah mundur, mau ke landasan pacu, tiba-tiba ada satu peserta sakit. Dia muntah-muntah, dia rasa sakit, dia di perutnya, tiba-tiba keringat dingin, lalu sesak napas lah, lalu akhirnya dilaporkanlah ke petugas ya, kepada pramugari bahwa ada satu peserta yang sakit. Lalu pramugarinya datang, waduh ini serius sakitnya. Gimana ya, ini pesawat sudah bergerak, sudah mau ke landasan pacu. Dilaporin ke pilot, akhirnya pilotnya datang, ibu ini coba ditenangkan. Gimana Bu bisa terbang, dipindah ke bisnis, temannya ngalah pindah ke ekonomi, dilurusin tempat tidurnya, tempat duduk. Tetap tidak bisa napas, akhirnya pilot memutuskan pesawat kembali ke parkiran untuk menurunkan ibu tersebut. Ya, ketika sudah di sana mau diturunin, suaminya bilang kami minta waktu dulu. Karena kami ini niat mau berangkat, sudah bayar 150 juta 3 orang. Masa turun? Dia anaknya suaminya. Ya suaminya juga nggak rela dia turun sendiri, masa suaminya berangkat sendiri. Akhirnya pilot bilang oke kita kasih waktu ya nggak bisa lama-lama 10 menit. 10 menit balik lagi pilotnya bilang gimana kita ini nggak boleh lama-lama harus segera terbang. Suaminya bilang saya ini bukan Tuhan. Tolong kasih kami waktu sedikit lagi tunggu ya kami akan memutuskan karena ini keputusan yang berat ya pulang uang hilang tapi berangkat juga istri sakit. Lalu ya udah pilotnya kasih waktu ya kita nggak bisa tunggu lama. Akhirnya setelah hampir kira-kira 20 menitan lah pilotnya balik lagi ngomong nggak bisa lama loh. Kita harus buka pintu, ibu harus turun. Sekarang waktu dibilang gitu ya suaminya bilang ya udah kita nggak bisa mengorbankan banyak orang karena semua juga penumpang sudah ngeliatin dia dengan muka yang sinis. Ya ini kok sakit pakai acara sakit lagi, pesawat sudah mau terbang. Kan begitu kan. Akhirnya waktu pintu mau dibuka, ya udah pilotnya bilang ibu turun. Tiba-tiba dia rasa penyakitnya tuh kayak diangkat, hilang. Sekejap. Lalu dia bilang, enggak, saya berangkat, saya sudah sembuh. Loh kenapa ibu tiba-tiba sembuh? Saya juga tidak tahu kenapa saya tiba-tiba sembuh. Ya udah akhirnya berarti kita nggak jadi buka pintu, ya kita kembali ke landasan pacu. Waktu pesawat mau mundur, tiba-tiba mesinnya mati. Ini padahal nggak naik pesawat loh. Ya mati mesin, semua mati, lampu mati, AC, mesin mati. Dicoba starter lagi, wuk, 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 wuk. Kayak pesawat mogok, akhirnya setelah dicoba beberapa saat tidak bisa hidup, diputuskan, bukan ibu itu yang turun, semua penumpang harus turun. Karena pesawat mengalami error sistem. Tuhan itu ajaib. Coba 20 menit itu sudah terbang Bapak Ibu. Kalau sudah terbang dan dia error sistem di atas maka say goodbye semuanya. Ya, kembali ke rumah Bapa di sorga. Grupnya Debbie Basir TV. Oh Tuhan Yesus, bayangkan tuh Tuhan tuh baik. Ya setelah itu baru yang tadi mulutnya gini. Baru aduh untung ya ibu tadi sakit. Itulah manusia ya. Akhirnya semua suruh turun. Begitu turun dipikir hanya kerusakan biasa. Ternyata itu tidak bisa diperbaiki karena yang error bukan cuma busi satu biji atau ganti. Tapi sistem komputerisasinya error. Harus didatangkan teknisi dari Muscat langsung dari sana. Akhirnya tunggu besok siang dia baru datang. Padahal itu juga siang. Terpaksa para penumpang ini dikasih menginap di hotel di samping bandara. Lalu ditunggu kira-kira selesai enggak ini perbaikan. Ternyata selesainya itu
baru besoknya lagi. Jadi mereka tuh 30 jam lebih yang nginep di situ. Ini peserta ini awalnya masih senang-senang, lama-lama ya namanya manusia ya, kumpul bareng-bareng 100 orang lebih ya. Mulai saling mempengaruhi nih kayak 12 pengintai. Ada yang ngomong, kamu yakin kalau berangkat pakai pesawat yang sama lagi? Berarti kita ini kelinci percobaan loh. Karena ini yang error sistem loh. Kira-kira kamu yakin gak itu benar sudah benar sistemnya? Salah perbaiki aja kan, komputer kadang diperbaiki gak langsung jadi sekali tuh. Begitu dipakai tiba-tiba mati lagi kan. Ini kira-kira kalau dia mati lagi di udara bagaimana? Maka terjadilah dua kubu. 12 pengintai. Yang dua ngomong, memang di sana itu orangnya gede-gede. Tapi kita memasukinya dengan janji Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Yang 10 ngomong, kamu nekat mau masuk, kita ini di matanya mereka cuma seperti belalang. Kamu nekat masuk, antar nyawa. Itu namanya mati konyol. Ya, jadi yang tadinya percaya menjadi tidak percaya. Itu ngerinya, itu bahasa ya. Aduh, bener-bener akhirnya yang lain mulai gini, iya ya. Pak, tanya ke suami saya, ini kalau kita berangkat pakai pesawat itu lagi? Iya, emang gak bisa ganti pesawat, dipikir nih bus. Apalagi itu lebaran, gak ada pesawat. Akhirnya mulai saling mempengaruhi lama-lama banyak yang ngomong saya enggak mau kalau pesawatnya sama. Ya, saya juga ditekan, ya gimana nih Bu, Ibu jangan berpihak sama travel ya karena nggak mau rugi ya. Ibu harus berpihak sama peserta. Ibu bikin pernyataan di grup kalau memang pakai pesawat yang sama kami nggak mau berangkat. Ini sudah kesepakatan semua grup, semua peserta. Saya diaman, tidak aman saudara. Ternyata akhirnya saya lah yang tidak aman. Saya nangis, tidak berhenti air mata saya bilang Tuhan salah apa saya ini, Tuhan bawa grup ini. Kalau ada yang salah Tuhan maafkan Tuhan. Tapi kenapa jadi begini? Ya anak saya WA, Mam, yakin kita berangkat pakai pesawat itu lagi, Mam. Anak saya bilang, aku bertiga kita pulang aja ya, Mam. Lah terus papimu mati sendiri di pesawat itu. Aduh, saya juga sudah nggak tahu bagaimana, anak saya sudah kirim foto nangis. Lalu saya bikinlah grup, saya bikinlah keputusan, saya didesak sama peserta, Bu, Ibu jamin pesawat ini diperbaikinya benar. Saya bilang, saya ini bukan pilot, saya juga bukan mekanik. Jadi saya tidak bisa menjamin itu pesawat memang udah baik atau tidak. Terus dia tanya, oke, Ibu jamin keselamatan peserta ini? 100 lebih orang loh Bu. Saya bilang yang menjamin keselamatan itu Tuhan Yesus. Bukan saya. Di situ juga ada anak saya, ada suami saya. Emang saya juga mau mereka mati? Saya ditekan, saudara saya bayangkan Musa itu ya, ini cuma 100 orang loh. Menekannya seperti ini, apalagi Musa. Saya nggak konfirmasi sama suami saya bikin pernyataan di grup. Kami sepakat, kami ada di pihak peserta. Kalau berangkat dengan pesawat yang sama, tidak usah berangkat. Suami saya telepon, Say, kenapa kamu bikin pengumuman begitu? Saya bilang, lah kan semua peserta maunya begitu. Kata suami saya sedang berjuang menguatkan iman mereka. Ya kita nggak kompak lagi. Ya jadi akhirnya suami saya bilang, kamu bikin video cepet, bikin video pendek aja, kasih kekuatan buat ini. Kalau kita tuh mau jatuh pesawat ini sudah dari kemarin tuh jatuh, ibu itu nggak sakit. Ini pasti Tuhan punya rencana. Dia bilang, ini kayak 12 pengintai kisahnya persis loh, persis. Jadi saya tadinya udah bilang, saya enggak mau bikin video. Biarlah apa yang terjadi, terjadilah. Ya, saya sudah di sana nggak bisa makan, saya nangis. Karena jujur saya juga takut suami saya jatuh dengan anak saya di situ. Saya pikir kalau mereka juga mati di pesawat itu, terus saya sebatang kara loh saya. Saya mau ngapain ya, saya bilang ya udah saya pergi ke sekolah Alkitab saya aja di Bandungan sana. Tapi akhirnya saya tiba-tiba ya mungkin digerakkan Roh Kudus saya bikin video. Saya bilang Bapak Ibu
Ingat selalu yang saya sampaikan di mesbah doa dalam semua khotbah-khotbah saya, kalau belum waktunya mati, tidak mati. Tapi kalau sudah waktunya, biar Bapak Ibu cuma di bandara kepleset di kamar mandi juga mati. Jadi ayo kalahkan ketakutan. Akhirnya diumumin besok malamnya pesawatnya jadi berangkat. Ya berangkat jam 8 malam. Mereka sore sudah diangkat pakai bus ke bandara lagi dari hotel. Tapi beberapa orang termasuk bapak yang istrinya sakit itu datang ke bandara cuman salaman sama suami saya. Dia bilang, Pak Daniel selamat jalan ya, kami bertiga tidak jadi berangkat. Kami kesini cuma mau ambil bagasi. Suami saya bilang, Pak kemarin bapak kan yang disuruh turun sama ibu, bapak enggak mau turun. Kenapa sekarang bapak mau mundur, pesawatnya udah jadi berangkat. Dia bilang, saya enggak berani Pak, saya takut. Terus suami saya bilang, saya mau berdoa dulu ya buat bapak. Saya juga tidak tahu suami saya doa apa, tapi pokoknya bapak itu bilang, waktu suami saya berdoa buat dia, kayak ada sesuatu yang dicabut dari atas kepalanya, dan dia begitu suami saya berdoa, amin, dia langsung bilang, Pak Daniel, kami satu keluarga berangkat Pak. Langsung roh ketakutannya diambil. Beberapa datang ngomong ke suami, Pak, jujur iman saya hanya 10% Pak. Yang 90% saya titip ke iman Bapak. Suami saya bilang tidak bisa titip iman Pak, titip duit bisa sama saya, tapi titip iman enggak bisa. Ya tapi gimana saya ini enggak berani Pak. Ya ayo Pak, suami saya berdoa, dia kuat, oke berangkat. Ya akhirnya beberapa mulai dipengaruhi saudara, ya dan akhirnya beberapa ya udah berangkat. Walaupun ada 6 orang akhirnya memutuskan pulang, ya karena mengikuti yang 10 pengintai. Mereka pulang gak jadi berangkat. Ada yang berangkat tapi telepon keluarga pamitan. Saya minta maaf kalau saya ada salah selama ini. Pada bingung keluarganya, kenapa? Kamu mau berangkat ke Israel kan? Iya justru itu saya pengen berangkat tuh dengan keadaan hidup yang kudus. Ya, tapi dia nggak cerita kalau pesawat itu rusak. Jadi saya minta maaf kalau saya salah, saya maafin ya gini. Oh iya semoga ini ya apa siarannya makbrur ya di sana. Ada suami istri telepon anaknya, nak kalau terjadi apa-apa sama papa sama mama, kamu jangan salahin Tuhan ya. Kamu tetap ikut Tuhan, kamu tetap melayani Tuhan. Papa cuma mau kasih tahu PIN ATM-nya papa kamu catat sekarang. Itu bener-bener Bapak Ibu udah kayak orang mau pergi mati bener. Tapi itu saya akui iman mereka tuh dahsyat luar biasa tuh. Ya, dia udah kasih tahu PIN ATM, jadi saya tanya, jadi Bapak sekarang PIN ATM-nya sudah saya ganti lagi bukan nggak jadi mati. Bapak Ibu terutama suami istri PIN ATM itu harus saling tahu, amin. Supaya nggak repot kalau mati. Ya, tapi kata bapaknya nggak usah Bu, nggak ada saldonya juga. Kalau nggak ada saldo itu lain cerita ya. Ya ada suami itu dia bilang, aduh Bu waktu kita naik ke pesawat tuh semua muka tegang. Terus pesawatnya kan diuji coba di starter. Ada yang teriak, waduh. Bapak itu bilang, saya lihat-lihat jendela kalau ada yang terbuka Bu, saya mau lompat Bu. Saya udah gak peduli itu saya nih paling takut naik pesawat kok ya dapat pesawat rusak. Jadi dia ketakutan, dia pegang tangan istrinya terus istrinya bilang, Pak kalau ada dosa yang mau diakui ini saat yang paling tepat. Kita sebelum lepas landas. Jadi saya tanya sama suaminya, jadi Bapak sudah pengakuan, untung belum Bu. Kalau sudah Ibu, habislah saya yang mati sekarang Bu. Pesawatnya nggak jatuh saya yang mati. Jadi Bapak Ibu saya tuh, ada lagi orang Medan datang sama suami saya. Pak Daniel, bukan apa-apa Bapak. Kami ini berangkat sudah dilepas satu kampung, ucapan syukur. Bukan apa-apa Bapak, kalau saya pulang kita tidak jadi berangkat ke tanah perjanjian. Mau taruh di mana muka saya Bapak?
Jadi apapun yang terjadi saya tetap berangkat Pak. Ini orang Medan memang harga diri lebih tinggi daripada harga nyawa. Luar biasa ya. Ada ibu-ibu satu juga orang Medan, dia bilang sama suaminya, "Pak, kau saja yang berangkat." "Nggak bisa, itu bagasimu udah masuk. Kau bawa itu bagasi saya sampai di Israel." Ya, kalau jatuh pesawat itu ya sudah, kalau tapi selamat kau pulang bawa lagi bagasi saya. Aduh Bapak Ibu itu kita bisa ketawa ya dengan cerita ini, tapi kita waktu mengalami itu benar-benar ya. Jadi saya juga bilang, anak saya juga waktu itu, "Mam gimana ya?" Saya tanya sama anak saya, "Kamu waktu mau berangkat tuh gimana Dek?" "Ya aku juga udah siap mati, aku udah minta ampun dosa sama Tuhan." Anak saya yang pertama itu ngomongnya gini, "Cuma saya bilang sama Tuhan, Tuhan masa sih matiku caranya begini ya, jenazahku enggak ditemukan." Kalau anak saya yang nomor dua lain lagi. Dia bilang, "Mam aku yang ketakutan di pesawat itu gini loh, kalau pesawat ini jatuh, semua mati terus aku enggak mati sendiri. Terus aku hidup di tengah mayat-mayat." Jadi kan itu semua orang dengan halusinasinya masing-masing kan. Saya mau tanya kalau Bapak Ibu ada di rombongan saya waktu itu berangkat enggak? Jujur, mau berangkat enggak pakai pesawat yang habis rusak? Sistem komputerisasinya hang. Berangkat enggak? Enggak kan? Untung Bapak Ibu enggak ikut saya waktu itu. Kalau enggak jadi pengintai juga yang mengkamirkan berita-berita yang menakutkan. Akhirnya 6 orang memutuskan tidak berangkat. Yang lainnya berangkat dengan siap mati. Termasuk anak saya. Waktu suami saya bilang, "Say, kita sudah di pesawat, doa ya." Saya bilang, "Iya, aku percaya kalian pasti sampai di sini." Begitu ngomong itu, HP-nya sudah nggak bisa masuk, saya nggak bisa tidur. Saya nangis seperti ketakutan 100 orang lebih ini taruh di kepala saya. Terutama anak-anak saya. Saya bisa merasakan ketakutan mereka tuh naik pesawat ya dan dengan iman yang seperti itu. Saya nangis sepanjang malam saudara waktu mereka bilang udah berangkat. Saya nggak berani buka Instagram, saya nggak berani buka sosial media saya. Kenapa? Saya takut begitu buka di IG, info terbaru pesawat dengan nomor penerbangan ini hilang kontak. Aduh saya takut, jadi saya bayangkan itu roh ketakutan tuh memang ngeri sekali. Jam 2 malam kan saya tunggu mereka ya, itu datangnya jam 8 berarti besok pagi itu baru datang. Saya jam 2 malam terbangun, saya cuma ketiduran sebentar terbangun lagi. Aduh mereka sudah di mana ya Tuhan, berdoa saya nangis lagi. Tiba-tiba saya dengar suara Tuhan dan itu bikin saya akhirnya lega, saya bersuka cita. Tuhan tuh cuma ngomong gini, "Kamu jangan takut. Aku itu sedang melatih iman mereka." Terus saya tiba-tiba nangis sukacita, saya bilang, "Tuhan, terima kasih banget ya Tuhan. Engkau melatih yang terutama iman anak-anak saya itu 3 orang di situ loh. Mereka akan sangat menyadari dan menghargai tentang arti hidup, kesempatan hidup yang Tuhan beri. Karena ini semua penumpang naik ini dengan sudah keadaan siap mati kan. Yang saya bingung itu kan banyak ibu-ibu yang ikut, suaminya nggak ikut. Ibu-ibu itu semua pamit ke suaminya, nggak ada satupun suaminya yang suruh dia pulang. Semua suaminya rela banget ngomong, "Berangkat mah berangkat." Itu saya nggak tahu ya memang suaminya kuat iman atau memang rela istrinya pergi gitu ya. Cuma ya saya tuh melihat ya aduh Tuhan terima kasih banget ya karena latihan iman yang seperti itu kan nggak bisa dibeli dengan uang. Saya melihat jadi waktu mereka itu landing, akhirnya saya buka HP pagi-pagi nunggu tiba-tiba suami saya masuk, "Say, puji Tuhan kita udah landing di Muscat." Waduh haleluya puji Tuhan 12 kali. Karena semua jadwal penerbangan berubah dan itu sudah lebaran. Waktu mereka di Jakarta itu travelnya sempat telepon saya dia bilang, Abu nih berdoa ya saya dapat kabar kita di Muscat kita transit 14 jam. Karena semua rute berubah. Saya bilang enggak, saya minta sama Tuhan kita klaim sama-sama seiman. Kalian sampai itu enggak nunggu lama pindah pesawat langsung terbang ke aman. Biar Tuhan yang turut bekerja, kasih hati buat orang-orang di bandara semua yang bekerja. Saya bilang saya berdoa. Akhirnya benar mereka turun di Muscat, ya tiba-tiba ada
tulisan di situ penerbangan ke aman, cuma mereka turun pindah pesawat, satu pesawat khusus semua untuk satu grupnya DBTV itu diterbangkan ke aman hari itu. Beberapa grup dari Indonesia mereka transit 16 jam, tunggu lagi di Muscat. Saya tuh melihat satu hal yang saya syukuri Tuhan, saya bersyukur ternyata memang iman itu harus dilatih. Makanya firman Tuhan bilang bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Bagaimana orang yang dipuji Tuhan bisa mendapat pujian dari Tuhan? Waktu iman kita itu lulus bukan di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan. Saya ingat awal-awal pandemi itu saya nggak tahu mau bagaimana hidup di Jakarta. Ya kita tidak tahu sampai berapa lama. Saya juga baru menyadari ternyata saya dan suami ini tidak ada gaji bulanan. Jadi kami selama ini hanya hidup ikut Tuhan dan dapat gaji ya dari pelayanan, dari kami pelayanan kemana dapat persembahan. Saya baru sadar bahwa ternyata kita ini nggak ada gaji bulanan loh. Ketika pandemi semua jadwal cancel, ya orang yang masih tetap dapat gaji bulanan kan masih aman, masih dapat gaji. Tapi kita di situ benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita nggak punya deposit, saya nggak punya duit berlebih di rekening. Ya mungkin hari itu hanya ada 10 jutaan untuk kita bertahan hidup 2 tahun, nggak mungkin. Saya nggak punya emas batangan, ya saya punyanya Mas Daniel tuh, hampir 80 kilo. Tapi dijual nggak laku toh, makin berat makin turun harga. Dan memang tidak dijual, ini koleksi pribadi. Kita nggak punya deposit, nggak punya investasi apa, jadi secara manusia iman itu benar-benar diuji. Anak saya lagi ngomong, "Mam, aku kuliah lo tahun ini." Aduh nak, orang udah pada mati, lu mau kuliah lagi, nggak usah. Ya kuliah dengan tidak kuliah itu tidak menentukan masuk surga. Saya menghibur diri dengan ngomong begitu. Lalu kami tiba-tiba kebingungan, baru sadar kita mau hidup bagaimana di masa pandemi tidak ada uang, mau minta tolong sama siapa. Tapi disitulah iman diuji. Disitulah kita disuruh bergantung kepada Tuhan. Disitulah kita benar-benar pakai lutut berdoa. Karena nggak ada yang bisa kita andalkan. Saya nggak mungkin pinjam uang ke siapa untuk kita bisa bertahan hidup. Nggak ada Bapak Ibu. Saya bilang sama suami ya kemungkinan terburuk kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Puji Tuhan masih ada rumah yang bisa dijual. Dulu kan nggak ada yang bisa dijual. Sekarang ada rumah yang bisa dijual. Tapi di tengah itu saya selalu bilang kita kuatkan iman pada Tuhan. Jangan pernah menyalahkan Tuhan atas keadaan yang kita alami. Tuhan itu tetap baik dan dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan ketika kita sungguh-sungguh percaya. Saya tidak berubah iman saya kepada Tuhan. Tanpa kami sangka saudara, ya tiba-tiba di tengah masa pandemi gereja tutup, channel YouTube saya. Ya apa yang Tuhan sampaikan itu benar-benar 2019 awal, memasuki 2019 saya dapat suara Tuhan cepat ambil alih dunia media untuk Injil. Saya tidak pernah tahu 2020 akan datang pandemi dan gereja akan tutup. Saya taat aja, saya mulai bikin channel YouTube untuk pemberitaan Injil. Ya, walaupun hari itu banyak ya cemooh orang-orang yang berkata sinis. Pendeta sekarang bukan cari jiwa tapi cari subscribe. Dia pikir subscribe itu kambing. Padahal subscribe itu juga jiwa. Saya tuh waktu itu saya nggak mau denger lah omongan-omongan kayak begitu. Saya tetap dengan apa yang Tuhan tuntun kepada saya. Masa pandemi datang, gereja tutup, channel saya naik 1 hari 1000 subscribe. 1 hari 1000 loh. Kok nggak wow ya? Yang nggak punya YouTube nggak tahu betapa sulitnya cari subscribe 1. Ya, 1 hari 1000 ya, dan tanpa saya sadari 1 hari 1000. Lalu kami mulai ya konten mesbah doa itu bukan sekedar konten karena ya itu bukan kita cari-cari bikin mesbah doa, itu Tuhan yang beri. Ketika saya dapat pemberitahuan dari HP saya, "Selamat Debbie Basir TV, kamu bisa live dari HP." Ya, lalu saya tiba-tiba cuma pencet gambar kamera, tiba-tiba udah live di YouTube. Masuk ribuan orang. "Ibu, ini ada apa yo, kok banyak yang mati ya Bu, gini gini gini." Saya cuma dari handphone waktu itu.
Sabar ya Bapak Ibu, Tuhan sedang menguji iman kita, pokoknya tetap percaya, tetap ini, ayo saya mau berdoa cuma dari handphone. Dari situ ya sampai hari ini, ternyata dari YouTube Tuhan memberkati kami, yang tadinya kita mau jual rumah di tengah masa pandemi, nggak jadi jual rumah malah beli rumah lagi. Saya malah bangun studio DBTV di tengah masa pandemi. Bahkan kami membangun puluhan gereja di desa-desa. Ya, dan hari ini saya sedang bangun sekolah Alkitab misi di Bandungan, Semarang. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Hari ini kita tahu firman Tuhan bilang, bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, tapi orang yang dipuji Tuhan. Jadilah orang yang dipuji Tuhan. Apanya? Imannya. Ya, ketika iman itu dipuji Tuhan, bagaimana caranya memiliki iman yang dipuji Tuhan? Maka engkau harus melewati yang namanya ujian. Semakin berat ujianmu, maka semakin besar pujian dari Tuhan atas engkau. Hari-hari ini saya undang para imam musik maju ke depan, jangan sibuk cari pujian manusia, tapi sibuklah cari pujian dari Tuhan. Karena ketika Tuhan yang memuji kita, maka dia melakukan apa yang tidak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, Yesus mendengar lebih dari yang kita doakan, dia menjawab lebih dari yang kita harapkan. Mari